Hai Sobat Inisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 para program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go. I'm coming for the gold. All eyes on me. Let's go. Let's go. Welcome to the show. All eyes on me. Let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me. Let's go. Ini dia, TNT dari 994. Oke Sobat Inisi, kembali lagi dengan TNT. Kita bakalan ngebahas, seperti biasa kita bakalan ngebahas barang-barang yang ada. Dan juga tentunya barang-barang yang banyak banget Sobat Inisi dari kemarin bertanya-tanya dan juga cari-cari di 994. Nah untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah power supply yang tentunya sangat banyak banget dari kemarin Sobat Inisi bertanya tentang power supply ini. Nah, untuk episode kali ini kita bakalan bahas langsung power supply-nya. Dan apa power supply-nya? Ini dia, power supply 6-in-1 dari TBK. Oke Sobat Inisi, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas power supply 6-in-1 dari TBK atau power supply TBK 6-in-1. Jadi itu Sobat Inisi yang dari kemarin sudah bertanya-tanya mengenai power supply TBK ini, sekarang sudah ada di 994 dengan TBK 6-in-1. Jadi untuk tanpa berlama-lama kita bakalan langsung saja unboxing dan kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan dan seperti apa fitur-fitur yang ada di power supply TBK ini. Dan tentunya nanti bakalan Sobat Inisi lihat juga kapasitas dari power supply TBK ini langsung. Dan Sobat Inisi langsung saja kita unboxing dan nanti kita berikan sedikit tips dan triks mengenai power supply TBK ini. Oke Sobat Inisi, langsung saja kita unboxing dan kita lihat bersama-sama kelengkapan apa saja yang Sobat Inisi dapatkan dan juga seperti apa tampilan dari power supply TBK 6-in-1 ini. Yang pertama Sobat Inisi dapatkan itu adalah kabel power yang sudah support groundingnya, dan selanjutnya Sobat Inisi dapatkan kabel power supply yang sudah dilengkapi dengan jarum. Nah nanti kita lihat seperti apa dan di mana kita bakalan memasang kabel power supply ini. Oke, yang selanjutnya ini adalah power supply TBK 6-in-1. Oke, yang sudah analog dan digital. Oke, ini adalah power supply TBK 6-in-1. Jadi untuk Sobat Inisi kelengkapannya itu adalah kabel power supply yang sudah jarum dan juga kabel power. Nah ini tampilannya untuk power supply TBK 6-in-1-nya. Di sini ada bagian analognya untuk volt dan ampere, untuk bagian ampernya, dan di sini adalah bagian tampilan display. Dan ada beberapa tombol-tombol dan juga tentunya sudah dilengkapi dengan fitur USB juga. Jadi Sobat Inisi nanti kita bakalan lihat seperti apa tampilan power supply TBK 6-in-1 ini ketika kita nyalakan. Oke Sobat Inisi, untuk power supply TBK 6-in-1 ini dia sudah bisa 6 proses garapan di satu power supply ini. Nah ini salah satunya ini adalah untuk pengecekan short, makanya nanti Sobat Inisi bisa menggunakan power supply TBK ini untuk pengecekan short. Karena memang sudah dilengkapi dengan untuk pengecekan short circuit dan sudah dilengkapi dengan kabel yang sudah jarum seperti ini. Jadi untuk Sobat Inisi nanti bisa lakukan proses short circuit repair dan meletakkan kabel ini atau memasang kabel ini di bagian sini. Dan juga regulator power supply seperti biasa menjadi power supply pada umumnya. Dan untuk bagian sedepan ini adalah di tengah ini ada one click boot. Jadi ketika Sobat Inisi ingin menggunakan USB ini, dia harus diklik di bagian tombol atasnya. Nanti kita lakukan kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilan dan juga setiap tombol-tombolnya ini berfungsi seperti apa. Dan untuk selanjutnya di sini adalah screen test light dan juga di sini measure voltage dan juga USB current. Nah untuk USB currentnya nanti Sobat Inisi bisa juga melakukan proses pemencetan terlebih dahulu. Jadi setiap tombol ini adalah tombol-tombol permitnya dengan dilengkapi lampu indikator di setiap bagian sebelah dari si tombolnya ini. Jadi
setiap fitur yang ada atau setiap hal yang Sobat Teknisi ingin lakukan, seperti contoh short circuit repair ini, Sobat Teknisi harus confirm dulu dan memastikan lampu indikator di bagian sebelah sininya menyala. Jadi makanya dia disebut 6-in-1 karena memang bisa dilakukan bisa digunakan untuk pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 garapan di power supply TBK 6-in-1 ini. Jadi itulah kenapa TBK 6-in-1 ini disebut power supply TBK 6-in-1. Yang pertama itu tadi ada short circuit repair, dan juga yang selanjutnya ini regulated power supply, dan ini digunakan secara satu persatu ya, tidak bisa langsung secara bersamaan. Oke, untuk Sobat Teknisi, langsung saja kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan power supply ini, dan kita bisa lihat nanti maksimal volt dan juga ampere yang bisa digunakan di power supply TBK 6-in-1 ini. Oke Sobat Teknisi, langsung saja kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan dan juga cara menggunakan setiap hal atau fitur-fitur yang ada di power supply TBK 6-in-1 ini. Jadi untuk yang pertama kita nyalakan. Nah, ini indikatornya. Ketika kita pertama nyalakan, dia bakalan naik seperti ini. Ini sudah kita nyalakan. Sekarang posisi lampu menyala di regulated power supply. Jadi otomatis fitur yang bisa kita gunakan di bagian sebelah sini ini adalah kabel power supply di bagian sebelah sini. Coba digunakan seperti power supply pada umumnya. Nah, ini Sobat Teknisi bisa lihat nih tombolnya dan juga lampu indikatornya. Dan untuk sebelah sini ini adalah short circuit repair. Cukup lakukan proses pemencetan seperti ini, maka tampilan display bakalan berubah menjadi 1 digit di belakang koma. Nah, ini ketika kita pindahkan, dia bakalan menjadi 4 digit di belakang koma untuk tampilan digital displaynya. Ini bagian output voltage-nya, ini adalah current atau ampernya. Dan untuk bagian display sebelah sini, ini dipergunakan untuk tampilan fitur sebelah sini. Jadi Sobat Teknisi bisa lihat sekarang ada di USB current, maka dia bakalan tampil untuk USB ya. Untuk voltnya dan juga ampernya bakalan muncul di bagian sebelah sini. Ini A adalah ampere, dan juga nanti ada V juga. Karena untuk USB currentnya sudah di adjust di 5 volt 2 ampere, otomatis kita tidak perlu menyesuaikan dengan tampilan display yang ada di bagian sebelah sini. Karena ini sudah di adjust semua. Seperti itu juga untuk measure voltage, ketika kita confirm, maka dia bakalan tampil seperti ini, ampere 0,1. Nah, ini bakalan mengikuti settingan yang sudah ada di power supply TBK 6-in-1 ini. Dan ini juga berlaku untuk screen. Nah, ini ampernya di 31,1, dan kita tidak bisa adjust lagi karena memang sudah bawaannya. Nah, ini untuk volt dan ampernya. Nah, ini kita bisa lakukan adjust hanya di bagian sebelah sini. Ini untuk adjust voltnya. Nah, kita sudah adjust volt di 4,5, 4,4. Nah, ini 4,5. Dan untuk tampilan display sebelah sini memang dikhususkan untuk yang pertama itu screen test light, dan juga measure voltage, dan juga USB current. Di tampilan di display bagian sebelah sini. Nah, ini kita lakukan proses confirm atau penggunaan setiap channelnya ini dengan menggunakan tombol confirm ini, dan Sobat Teknisi bisa lihat lampu indikator sebelahnya nyala berwarna merah. Nah, untuk bagian sebelah sini ini dilengkapi dengan tombol juga, dan juga Sobat Teknisi nanti bisa lihat di bagian display sebelah sini. Nah, ini kita pindahkan, maka bagian current atau ampernya bakalan berubah, dan untuk di bagian sebelah sini bakalan berubah juga. Nah, untuk one click board ini khusus untuk dilakukan menggunakan USB, dan hanya bisa dilakukan atau dikonfirm setiap melakukan klik, dan tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Tentunya harus diklik terlebih dahulu untuk menggunakan USB di bagian tengah ini. Dan untuk settingannya dia mengikuti untuk di tampilan displaynya. Di volt berapa Sobat Teknisi nanti gunakan atau setting, maka USB ini bakalan mengeluarkan volt sesuai dengan tampilan display yang ada di bagian sebelah sini. Nah, ini untuk voltnya di bagian sini tidak disetting seperti yang ada di USB current, USB port USB ini. Maka
penggunaannya diharapkan untuk selalu berhati-hati, selalu memperhatikan di bagian output voltage-nya ini. Jadi sobat teknisi, untuk penggunaannya memang harus dilakukan proses klik. Nah, ini klik, lampunya bakalan menyala. Baru nanti dia bakalan mengeluarkan yang namanya arus yang sudah kita setting di bagian sini. Nah, untuk power supply-nya sendiri dia bisa mengeluarkan current-nya atau ampere-nya itu membaca di 4 digit di belakang koma, dan untuk short circuit repair-nya dia ada di 1 digit di belakang koma. Jadi untuk kabel ini nanti sobat teknisi lakukan pemasangan di bagian sebelah sini. Dan ini sobat edisi bisa gunakan nanti untuk pengecekan short circuit di garapan sobat teknisi masing-masing. Nah, makanya dia dilengkapi dengan jarum berbentuk pen ini, agar mempermudah sobat edisi dalam pencarian sirkuit yang short atau komponen-komponen yang short yang terdapat di garapan sobat edisi nantinya. Dan untuk power supply ini dia sudah dilengkapi dengan maksimal itu di 20 volt dan di 5 ampere. Nanti sobat teknisi bakalan bisa lihat di sini ada 5 ampere dan juga dia maksimal di 20 volt. Dan itu adalah tampilan yang sobat teknisi dapat lihat di power supply TBK 6-in-1 ini. Oke sobat teknisi, itulah fitur-fitur yang terdapat di power supply TBK 6-in-1. Itu dia 6 di 1 power supply. Jadi kita bisa jelaskan tadi, bisa untuk pengecekan short dengan menggunakan kabel yang sudah diberikan dari TBK ini. Dan sobat teknisi nanti bisa gunakan power supply ini normal seperti power supply pada umumnya. Dan juga ada beberapa fitur-fitur yang ada di bagian sebelah sini. Dan setiap tampilannya itu diperuntukkan di bagian display sebelah sini untuk tombol-tombol di bagian sini, dan untuk display bagian sini ini bakalan diperuntukkan untuk fitur di bagian sebelahnya. Jadi untuk sobat teknisi nanti untuk penggunaan power supply TBK ini sudah ada beberapa bagian yang sudah dipandu ya, atau di adjust dari si power supply TBK 6-in-1 ini. Jadi untuk penggunaannya tidak bakalan ribet lagi untuk sobat teknisi mencari ukuran-ukuran atau angka-angka berapa yang harus digunakan dalam proses pengecekan. Sedangkan untuk bagian sebelah sini nanti sobat teknisi bisa adjust juga untuk volt berapa, dan bakalan otomatis ampernya bakalan bisa terlihat di bagian tengah ini, dan juga otomatis sama dengan di bagian analog dan digitalnya. Jadi untuk digital dan analognya, analog bagian sini ini khusus mikroampere dan juga ampere, dan untuk digitalnya di bagian tengah itu adalah untuk ampere juga untuk digitalnya, dan untuk volt ada di bagian ujung sini yang sobat teknisi bisa adjust menggunakan analog yang berwarna hitam ini. Dan untuk khusus screen atau digital bagian sini ini diperuntukkan untuk tombol dan USB yang bagian ujung sebelah sini. Jadi untuk sobat teknisi cukup simpel sekali untuk secara penggunaan power supply TBK 6-in-1 ini. Oke sobat teknisi, itulah power supply TBK 6-in-1 beserta dengan fitur-fiturnya dan juga kelengkapan yang sobat teknisi dapatkan ketika membeli power supply TBK 6-in-1 ini. Jadi kenapa disebutkan 6-in-1 tadi sudah kita jelaskan juga, dan beberapa fitur-fitur yang sobat teknisi bisa gunakan dan juga bagaimana cara penggunaannya. Dan untuk sobat teknisi nanti ketika sudah memiliki power supply TBK 6-in-1 ini, kita mungkin memberikan sedikit tips dan triks ya untuk penggunaan dari power supply TBK ini. Karena dia dilengkapi dengan 20 volt dan juga 5 ampere. Tentunya untuk sobat teknisi selalu menggunakan sesuai dengan kapasitas dari si power supply ini. Terutama ketika sobat teknisi menggunakan di voltase yang tinggi, diharapkan untuk tidak melakukan proses pengecekan atau pengecekan short yang terlalu berlama-lama yang bisa menyebabkan mungkin voltase atau power supply ini terjadi drop ya. Jadi untuk sobat teknisi nanti bisa dilengkapi dengan kabel ini untuk mencari bagian short dari garapan sobat teknisi nantinya. Karena memang sini sudah terpisah, dan untuk bagian short sebelah sini dan juga power supply-nya seperti biasa pada umumnya di bagian sebelah sini. Nah untuk one click board itu sobat teknisi selalu berhati-hati ketika menggunakan USB di bagian tengah ini.
selalu perhatikan di bagian display voltasenya, karena mungkin ketika sobat teknisi menggunakan voltase 10 volt, nanti ketika sobat teknisi menggunakan lupa untuk mengejasnya atau menurunkan di angka yang lebih rendah lagi untuk pengecekan sebuah handphone, nanti bisa terjadi yang namanya kerusakan atau yang paling fatal itu bisa meledak ya. Dan untuk sobat teknisi, untuk secara fitur bagian ujung sudah di-adjust semua, jadi untuk sobat teknisi dapat lebih mempermudah proses garapan menggunakan fitur yang di bagian ujung. Dan untuk sobat teknisi selalu perhatikan kebersihan dari unit-unit yang ada, termasuk si power supply TBK ini, karena dia menyuplai tentunya arus yang cukup menguras ya. Nanti dalam keadaan waktu yang cukup lama mungkin bisa menyebabkan temperaturnya naik. Jadi untuk sobat teknisi selalu perhatikan bagian-bagian seperti contoh di bagian belakang sudah dilengkapi dengan sirkulasi udara, dan juga bagian-bagian lainnya yang diharapkan selalu dijaga kebersihannya agar temperatur atau suhu yang ada di power supply ini tidak meningkat secara drastis. Jadi untuk sobat teknisi, agar power supply ini dapat awet di meja servis sobat teknisi, selalu jaga kebersihannya, dan dalam proses penggunaannya juga digunakan secara secara normal atau jangan terlalu dipaksakan. Jadi untuk sobat teknisi, mungkin sekian dulu episode kita mengenai power supply TBK 6-in-1. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jika ada saran sobat teknisi bisa juga tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa saling sharing-sharing ilmu untuk melanjutkan episode-episode TNT kita selanjutnya. Dan untuk sobat teknisi jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT selanjutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang mungkin belum mengetahui konten TNT kita agar kita bisa saling sharing-sharing ilmu mengenai produk-produk yang ada di 994, dan tentunya sobat teknisi bisa juga nanti request barang apa saja yang bakalan kita bahas di episode TNT selanjutnya. Karena memang nanti untuk updatean sobat teknisi bisa juga follow akun Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook agar sobat teknisi bisa update dan juga up to date ya mengenai barang-barang dan juga konten-konten yang ada di 994. Tentunya di sana adalah informasi-informasi terbaru mengenai 994. Jadi untuk sobat teknisi mungkin sekian dulu dari saya QC 994, pamit undur diri, ciao.